Saya langsung ke dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar. Apakah Anda juga melihat bahwa mereka yang menolak selama ini belum membaca? Karena saling meledek nih. Buat mereka yang menolak dianggap baca dulu baru nolak. Sama persis dengan mereka yang menolak meledek juga buat mereka yang mendukung. Udah baca belum? Apakah inti soalnya adalah memang kita semua belum tahu betul-betul pasal demi pasal yang disahkan di Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, makasih Mbak Rosi. Saya sih sederhana saja bahwa kalau ada kata-kata belum baca, menurut saya juga saya mencoba membacanya walaupun belum tentu mengerti 100% karena memang ada beberapa hal di luar kajian saya tidak pernah bicara, saya tidak banyak bicara soal pertanahan dan lain-lain sebagainya. Tapi saya juga barangkali mau menantang nanti anggota DPR, para menteri yang terhormat gitu, apakah sudah baca atau belum gitu. Nanti saya mau coba tanya beberapa pasal yang saya punya ya. Yang kedua adalah ini dibuat dengan proses terburu-buru. Ini mengingatkan kita pada beberapa proses undang-undang yang kelihatannya dikejar sangat cepat. Ya, ada undang-undang MK, ada undang-undang KPK, jangan lupa Pak, dan undang-undang Minerba. Undang-undang yang seperti proses Bandung Bondowoso gitu ya, langsung cepat sekali bisa selesai. Belum lagi bicara soal berapa banyak pertemuan yang dibutuhkan untuk undang-undang ini. Mari kita membanding-bandingkan saja. Undang-undang ini ada 79, ya, undang-undang yang digabung menjadi satu, itu lebih 1.200 pasal yang terdampak. Jadi jangan bayangkan, saya tahu karena kepentingan acara ini memang mungkin titik beratnya ke tenaga kerjaan saja. Ya. Tapi ini hanya soal ketenaga kerjaan, belum yang lainnya. Yang ketenaga kerjaan aja tadi masih banyak catatan Bu Menteri Bu Ida gitu. Teman-teman dari Fakultas Hukum UGM jurusan perburuhan sudah memberikan catatan cukup banyak hoaks atas hoaks yang Ibu dan teman-teman pemerintah tuduhkan gitu. Dan ada beberapa yang diberikan catatan, misalnya memang pesangon tetap ada tapi terjadi pengubahan kata dari paling banyak menjadi paling sedikit menjadi paling banyak misalnya, dan lain-lain sebagainya gitu. Nanti saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, biarkan nanti teman-teman hukum perburuhan barangkali yang bisa berdebat langsung dengan Ibu. Tapi poin saya adalah itu hanya satu klaster ketenaga kerjaan. Ini begitu banyak loh. 79 undang-undang, saya bayangkan stakeholder-nya banyak sekali. Banyak sekali yang terlibat. Saya nggak tahu sejauh mana mereka didengarkan. Ya, saya memberikan satu contoh sederhana ya. Saya berharap barangkali ada yang mau. Tapi sebelumnya minta maaf, saya dapatnya versi yang saya cetak begitu selesai paripurna itu yang saya cetak, saya baca, dan itu ternyata diakui belum final juga gitu. Masih semifinal katanya. Jadi saya nggak tahu nih sikap Mana yang pembentuk sebenarnya undang-undang yang sudah mana diundang-undangkan? sebenarnya yang final ya. Saya ingin menceritakan begini. Jadi agak bahaya loh sebenarnya kita membiarkan praktik yang namanya undang-undang itu setelah diadakan persetujuan itu masih dilakukan perbaikan-perbaikan narasi, perbaikan-perbaikan huruf. Itu bahaya loh. Di negara manapun kalau bicara soal sudah tahapan persetujuan, tahapan akhir, itu sudah berakhir substansi. Kenapa? Di mana bahayanya? Sorry saya ini. Di mana bahayanya? Saya sekedar mengingatkan, masih ingat enggak kudeta-kudeta redaksional yang terjadi ke beberapa undang-undang? Ya, masih ingat kejadian penambahan ayat di Undang-Undang Tembakau? Kita tentu harusnya teman-teman masih ingat nih. Masih ingatkah penambahan begitu banyak misalnya perdebatan soal usia 50 hakim usia 50 KPK? Yang di situ ditulisnya 50 di dalam kurung 40 gitu. Lalu dilakukan perbaikan. Ini 40 atau 50. Pemerintah waktu itu mengatakan itu tetap 40, tidak dibahas. Nanti kemudian dibuktikan bahwa diri salah dibahas, baru kemudian keluar pengakuan bahwa itu memang 50 gitu. Coba bayangkan, dan itu sudah tahapan pengesahan. Tahapan persetujuan. Tahapan persetujuan itu akhir dari substansi. Karena berikutnya itu pengesahan dan pengundangan, itu sudah tahapan teknis administratif. Nah, ini saya khawatir dengan cara DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral ya. Jadi begitu selesai masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Masih ingat nggak riset yang dilakukan teman-teman misalnya saya ingat Bang Hadar dan Refli Harun dulu terhadap undang-undang pemilu.
yang dalam rapat persetujuan itu 235 pasal, tapi kemudian ketika keluar dalam bentuk pengesahan, dalam bentuk undang-undang jadi udah bertambah jumlah pasalnya. Nah, kudeta redaksional itu yang kita khawatirkan. Apalagi tidak ada data pembanding yang bisa kita lihat. Publik tidak tahu karena buru-buru selalu dibatalkan, bukan itu, bukan itu. Begitu juga waktu masih RUU ya. Saya ingat waktu masih RUU kita dapat RUU-nya lalu kemudian dikatakan bukan itu hoax dan lain-lain sebagainya. Dan yang sekarang ini yang beredar ini pun dibilang belum final, bukan itu. Jadi yang final bukan yang mana? Ini sekedar catatan juga buat pembentuk undang-undang, jangan main-main dong. Jadi ada prosesnya yang Anda lihat bahwa sangat tidak kredibel ya? Sangat tidak kredibel ya. Dan itu yang jangan salahkan orang untuk curiga kalau Anda nutup peluang untuk itu. Kalau Anda bilang sudah dilakukan 64 kali pertemuan, berapa sih stakeholder yang di dalam sini nih? Banyak banget loh. Jangan misalnya ya, nanti saya sebutkan pasalnya. Saya minta pendapat Pak Adgas dan lain-lain sebagainya yang paham di sini. Nah, saya mau bilang bahwa ini diperlakukan secara sangat tidak layak, ya. Dan itu yang membuat kecurigaan. Coba bayangkan, begitu sesaat paripurna, saya tidak usah sebutkan ya, tapi beberapa anggota DPR itu nelpon saya dari fraksi pendukung pemerintah. Jadi jangan bilang dari fraksi oposisi ya, pendukung pemerintah yang mengatakan, Mas, kok bisa paripurna kami tidak mendapatkan draft akhir? Kami tidak dapat draftnya. Dari mana kami bisa nilai ini kalau kemudian draftnya tidak ada? Lah, masalah itu adalah masalah DPR menurut saya. Tapi kemudian itu pun terjadi karena kewajiban untuk transparansi itu wajib. Oke. Ya, anggota DPR itu bernilai sama. Semua anggota DPR harusnya sama, informasi yang sama. Itu poin-poin yang saya mau bilang dari proses pembuatan yang sebenarnya menjadi catatan. 64 kali pertemuan itu seberapa banyak sih yang bisa kalau kemudian dibicara stakeholdernya di sini? Banyak sekali nih di sini. Bukan hanya sekedar perburuhan ya. Saya menduga jangan-jangan ini mirip ketika Undang-Undang KPK dibuat, ya, karena tercetus tuh kata-kata, tapi walaupun tidak pas, lalu mengatakan bahwa kalau profesor dan doktor lalu akademisi aja yang ribut, kita mah tidak takut katanya gitu, kecuali kalau buruh yang turun. Makanya kemudian jangan-jangan itu kemudian kenapa buruh diajak ngomong, tapi kemudian yang lain tidak. Padahal sektor yang terlibat di sini itu kemudian sangat banyak. Ya. Walaupun buruh sendiri tadi mengakui bahwa dibohongi itu sakit. Ya. Belum lagi begini, saya mau masuk teknis beberapa hal yang disampaikan bahwa sudah ini tempuhlah jalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Saya sederhana aja, ya. Tolong kita membacanya bukan hanya sederhana MK, tapi baca hanya beberapa hari sebelum undang-undang ini diparipurnakan, DPR dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang MK. Ya, yang di dalamnya nyaris tidak ada isinya karena hanya meluruskan hasil-hasil putusan MK. Saya mengatakan nyaris tidak ada isinya. Kenapa? Ya karena walaupun tidak dibuat jadi undang-undang, kan undang-undangnya sudah hilang dengan sendirinya karena MK sudah batalkan. Tetapi isinya itu hanya perpanjangan usia hakim konstitusi. Jadi kayak hakim hubungannya apa dengan Omnibus Law ini? Jadi maksud saya mirip hakim konstitusi dikasihin dulu pil tidur. Ya, dikatakan Anda tidak usah ngapa-ngapain, Anda udah panjang sampai 70 tahun atau sampai 15 tahun masa berbakti di Mahkamah Konstitusi. Jadi semacam apa ya? Kayak obat tidur buat MK ya. Ini nih. Silahkan nanti Anda menyidangkan undang-undang lain tapi kemudian itu ada. Dan cerita di balik bagaimana pertemuan hakim bla bla dan sebagainya itu ada beredar di publik. Allah alam benar atau tidaknya. Tapi maksud saya adalah itu yang membuat masyarakat sipil ini bukan tidak mau mengajukan hal yang konstitusional ke MK, tapi kita berpikir 2-3 kali berhadapan dengan MK. Kenapa? Soalnya ada itu. Nah, saya mau bicara lagi begini. Kalau kita bicara soal politik hukumnya, jelas nanti biar Bang Faisal lah. Ya, tapi menurut saya jelas kelihatannya politik hukumnya hanya bicara untuk menguatkan investasi, lalu kemudian menginjak hak-hak asasi, lingkungan, yang juga mungkin jangan saya lah yang ngomong lingkungan ya, tapi teman-teman di hukum lingkungan barangkali bisa bicara itu, pertanahan, ya,
Profesor Maria S.W. Sumaryono, orang yang sangat dihormati, sangat ngelotok di wilayah pertanahan itu, sampai mengatakan ini yang bikin pernah sekolah atau enggak sih sebenarnya gitu, karena Ya, Bung Uceng, isinya sangat berantakan gitu. clear. Maksud saya beginilah, ya, substansi kalau selalu dikatakan udah baca belum, Ya. saya mau nanya nih misalnya ya, draft Jadi yang saya mau tanya dulu nih, itu yang saya mau tanyakan pada Anda. Jadi yang Anda kritik itu prosesnya atau substansinya? Itu adalah satu kesatuan sebenarnya ya. UGM sendiri sedari awal sudah memberikan catatan. Jadi waktu draft awal bulan Februari kami sudah memberikan catatan, kami berkumpul begitu banyak profesor dan doktor di UGM, kami memberikan catatan banyak dan hasilnya juga sudah kita serahkan kepada pemerintah gitu. Dan hasil itu ya ada yang bergeser, tapi tidak banyak yang kemudian tidak bergeser, tidak mengalami perubahan. Dan itu yang membuat kita melihatnya bahwa secara substansi sebenarnya tidak ada upaya mendasar untuk melakukan perbaikan dari RUU ini. Ya. Yang paling penting sebenarnya adalah soal keterlibatan itu tadi, yang kemudian nyaris tidak ada, soal jumlah yang besar, nauzubillah. Dan satu lagi, kita bicara soal aturan main. Oke. Ya. Aturan main yang ada dalam penyusunan undang-undang itu adalah Undang-Undang 12 2011. Oke. Ya. Dan Undang-Undang 12 2011 tidak menganut konsep pengubahan ala omnibus. Baik. Yang ada itu adalah single tema untuk satu undang-undang, dan dengan ketiadaan aturan main itu kemudian menjadi rancu karena kemudian DPR seakan-akan bergerak dengan koridornya sendiri. Tidak ada aturan main yang jelas, padahal aturan formil itu penting. Baik. Ya? Saya mau Formil masuk itu ke untuk menegakkan materi. baik. Saya mau sampaikan satu hal lagi, Mbak. Mungkin agak singkat ya supaya saya berikan kesempatan kepada Ketua Balik DPR. Oke, satu pertanyaan, saya titip pertanyaan untuk Pak Andi Adbias kalau begitu. Kalau dianggap kita semua tidak baca, ada satu pasal yang saya mau tunjukkan, ya, itu pasal soal pengubahan Ya. apa suara saya Bisa, aman. Saya sedang menunggu. Pasal apa? Saya kedengaran, Mbak Ya. Rosi? Ya. Bung Uceng, silakan. Baik, saya ingin bacakan ada pasal di soal yang mengubah ketentuan undang-undang soal PPH. Ya, di situ ada pasal yang mengatakan yang menjadi objek pajak penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan bla bla dan lain sebagainya, sehingga yang dimaksudkan termasuk pajak itu, wajib pajak itu bukan hanya sekedar penerimaan, upah, tunjangan, honorarium, bonus, ada kata gratifikasi di situ. Jadi gratifikasi dipajakin. Ya. Padahal itu bagian dari korupsi. Saya tadi malam berdebat agak panjang dengan dosen-dosen di UGM, ahli pidana, lalu kemudian ini maksudnya apa nih? Ya. Orang pajak mengatakan tidak ada masalah karena di Undang-Undang PPH memang begitu. Tapi orang-orang anti korupsi, Undang-Undang ahli hukum pidana mengatakan enggak boleh karena sama. Ya. Bunyinya dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Ada lagi yang mengatakan enggak, di UNCIC dilarang loh yang seperti ini. Nah, saya pertanyaan, dan ini pasal ini itu tidak ada dalam DIM pemerintah dan DIM DPR. Nah, bayangkan untuk pasal sesederhana ini saja, perdebatannya bisa panjang di antara kami. Apakah berarti DPR juga sepanjang itu ketika menyusun? Ataukah langsung main terabas saja keluar? Karena ini tidak ada di DIM malah. Nah, itu yang saya ingin katakan. Sekedar contoh kasar saja, sesuatu yang tidak diperdebatkan oleh DPR saja, itu ternyata sangat panjang diperdebatkan oleh para ahli hukum. Ya, oke. Jadi, dan itu tidak masuk di DIM. Jadi apa kualitas perdebatan? Yang kontroversi pasti diperdebatkan. Yang tidak kontroversi aja kualitas perdebatannya itu panjang di antara kami. Bagaimana kemudian Anda menyikapi secara sederhana lalu mengatakan kami sudah paham 100% isinya, kami paham detail, dan itulah sebabnya kenapa kemudian harus dibuat. Itu hanya contoh kecil, Mbak Rosi.